Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selianti Utami dengan NIM 40124111063 dari kelas 4G. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang negara dalam hukum laut internasional. Nah, jadi dalam UNCLOS 1982, negara-negara diklasifikasikan berdasarkan kondisi geografisnya dalam kaitannya dengan laut. Nah, secara umum terdapat 4 kategori utama negara dalam hukum laut internasional. Jadi, yang dimaksud dengan 4 kategori utama negara dalam hukum laut internasional itu yang pertama ada negara pantai, kemudian yang kedua ada negara kepulauan, yang ketiga itu ada negara secara geografis tidak beruntung, dan yang keempat negara tidak memiliki pantai. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan membahas tentang negara pantai. Nah, jadi negara pantai atau dalam bahasa Inggris disebut dengan coastal state. Itu negara pantai adalah negara yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan laut. Nah, negara ini memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya dan hak berdaulat atas zona-zona maritim lainnya. Negara pantai juga memiliki hak-hak berdasarkan UNCLOS 1982. Apa aja sih hak-haknya? Mari kita bahas. Hak-hak negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982 itu yang pertama ada laut teritorial sejauh 12 mil laut. Nah, berdasarkan pasal 2 sampai 3 itu berbunyi kedaulatan penuh, kapal asing hanya boleh lewat dengan innocent passage. Yang kedua itu ada zona tambahan sejauh 24 mil laut. Berdasarkan pasal 33 berhak menegakkan hukum bea cukai, imigrasi dan sanitasi. Yang ketiga ada ZEE sejauh 200 mil laut berdasarkan pasal 55 dan 57 sampai 57. Itu hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang keempat ada landas kontinen, yaitu terdapat pada pasal 76 yang berbunyi itu hak eksklusif atas sumber daya di dasar laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya yang kedua itu ada negara kepulauan atau archipelagic state. Nah, jadi negara yang secara keseluruhan terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan di mana rasio antara luas perairan dan daratan berkisar 1:1 hingga 9:1. Nah, sebagai contoh itu ada Indonesia, contoh paling representatif di dunia. Dasar hukumnya ada pada pasal 46 sampai 54 UNCLOS 1982. Pada pasal 46 itu ada definisinya, yaitu negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pada pasal 47 ada itu garis pangkal kepulauan. Nah, jadi ditarik menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar dengan ketentuan panjang garis maksimal 100 mil laut, boleh hingga 125 mil untuk 3% dari total garis. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, itu ada negara yang secara geografis tidak beruntung. Mengapa disebut demikian? Karena negara ini yaitu negara yang karena letak geografisnya tidak dapat menikmati zona ekonomi eksklusif secara penuh. Misalnya karena lautnya sempit, tertutup, atau terhimpit negara lain. Contohnya itu ada pada negara Singapura dan negara-negara di Teluk Persia. Dasar hukumnya ada pada pasal 70 UNCLOS 1982 yang isinya itu ngebahas tentang berhak ikut berpartisipasi mengeksploitasi atau surplus sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara lain dalam kawasan yang sama. Kemudian ia berbunyi hak ini berlaku terutama bagi negara berkembang di kawasan tersebut. Dan yang terakhir bunyinya itu ada pelaksanaannya diatur melalui perjanjian bilateral atau regional antar negara yang terkait. Selanjutnya saya akan membahas yang terakhir, yaitu yang keempat itu ada negara yang tidak memiliki pantai atau landlocked states. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan negara yang tidak memiliki pantai? Jadi negara yang tidak memiliki pantai itu ada negara yang seluruh wilayahnya dikelilingi daratan negara lain
dan tidak memiliki akses langsung ke laut sama sekali. Contohnya itu ada negara Mongolia, Nepal, Bolivia, dan Laos. Dasar hukumnya terletak pada pasal 124 sampai 132 ANKOS 1982 yang isinya membahas tentang hak akses ke dan dari laut atau right of access. Pada pasal 125, negara ini berhak melintasi wilayah negara tetangga untuk mencapai laut. Kemudian bahas tentang kebebasan transit. Jadi pada pasal 126, kapal dan kendaraan negara landlocked bebas melintas tanpa dikenai bea transit. Terus bahas tentang kesetaraan perlakuan di pelabuhan. Tepatnya pada pasal 131, yaitu kapal mereka diperlakukan sama dengan kapal negara lain di pelabuhan internasional. Dan yang terakhir membahas tentang hak-hak diwujudkan melalui perjanjian transit dengan negara tetangga. Jadi untuk terakhir saya akan merangkum dari pembahasan yang saya bicarakan tadi. Jadi yang pertama itu ada negara pantai, yaitu negara yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan laut dan memiliki hak penuh atau zona maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Dasar hukumnya ada pada pasal 2, 55 sampai 76 ANKOS 1982. Yang kedua itu ada negara kepulauan. Jadi negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari gugusan kepulauan. Batas wilayahnya ditarik dengan menghubungkan garis pangkal kepulauan yang titik-titik terluar dan pulau terluarnya. Dasar hukumnya ada pada pasal 46 sampai 54 ANKOS 1982. Yang ketiga itu ada negara secara geografis tidak beruntung, yaitu negara yang letak geografisnya membatasi kemampuannya menikmati zona ekonomi eksklusif secara penuh, seperti negara yang menghadap laut sempit atau tertutup. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 70 ANKOS 1982. Dan yang terakhir, negara tidak memiliki pantai. Jadi negara ini adalah negara yang seluruhnya dikelilingi daratan negara tanpa akses langsung ke laut. Jadi, negara ini tetap berhak atas akses dan kebebasan untuk transit. Dasar hukumnya ada pada pasal 124 sampai 132 ANKOS 1982. Jadi, negara dalam hukum laut internasional adalah istilah payung yang mencakup keempat kategori di atas. Jadi, semua negara yang hak dan kewajibannya diatur oleh ANKOS 1982 apapun kondisi geografisnya. Sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf atas kebisingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.